Kita ke perkembangan kasus penembakan kantor MUI yang dilakukan oleh pria yang mengaku wakil Nabi. Polisi pada Rabu kemarin memeriksa keluarga dan tetangga tersangka pelaku Mustafa di Mapolda Lampung. Sementara tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur masih menunggu hasil uji laboratorium patologi anatomi untuk mengungkap penyebab pasti kematian tersangka pelaku. Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa keluarga dan tetangga tersangka pelaku penembakan di kantor MUI Pusat di ruang Tahti Mapolda Lampung sejak pukul 1 siang pada Rabu. Pemeriksaan berlangsung selama 5 jam dengan didampingi tim Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Dari keterangan AKBP Indra Wieni Panji Yoga, Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, dihadirkannya tim psikologi forensik untuk mendalami kepribadian tersangka pelaku sekaligus motif melakukan penembakan. Sebelumnya Rabu dini hari, polisi juga telah menggeledah rumah tersangka pelaku dan menyita sejumlah dokumen, 1 unit ponsel, serta obat-obatan yang dikonsumsi tersangka pelaku. Jadi kami sekarang didampingi tim Arsifor, kami bekerja sama dengan tim Arsifor untuk mendalami bagaimana kepribadian pelaku dan motif dari pelaku kenapa melakukan penembakan tersebut. Sementara itu, jenazah tersangka pelaku pria yang mengaku wakil Nabi telah selesai diotopsi oleh tim Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Rabu siang, Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Polisi Haryanto mengungkapkan, tim kedokteran telah mengambil sejumlah organ dalam tubuh Mustafa berupa paru-paru, jantung, dan ginjal. Sampel ini kemudian akan diuji laboratorium patologi anatomi untuk mengetahui penyebab kematian. Usai diotopsi, rencananya jenazah akan diserahkan ke keluarga. Si pelaku itu kan menembakkan diketahui orang banyak, kemudian mereka lari, kemudian pingsan. Nah, artinya sejak dia nembak sampai dia jatuh ini kenapa ini? Penyebabnya kenapa? Kan begitu. Sebelumnya, Mustafa melakukan penembakan menggunakan senjata airsoft gun di kantor MUI Pusat Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Mustafa diketahui berulang kali mengirimkan surat ke MUI meminta dirinya diakui sebagai wakil Nabi. Tim Liputan CNN Indonesia. Kita ke kasus kecelakaan di lift Bandara Kuala Namu. Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara memanggil pejabat PT Angkasa Pura Aviasi selaku pengelola Bandara Kuala Namu untuk meminta keterangan terkait insiden tewasnya pengunjung yang terjatuh dari lift pada 27 April lalu. Sementara polisi yang melakukan penyelidikan menemukan adanya celah sekitar 40 hingga 60 cm di lift ini yang diduga membuat Asia terperosok. Dua pejabat PT Angkasa Pura Aviasi memenuhi panggilan Ombudsman Sumatera Utara di kantor Ombudsman Sumut di Jalan Sei Besitang pada Rabu. Mereka adalah Director of Operation and Service PT Angkasa Pura Aviasi, Herianto Wibowo, dan Head of Corporate Secretary and Legal PT Angkasa Pura Aviasi, Dedi Alsubur. Selama 4 jam, Ombudsman Sumatera Utara menggali informasi, data, dan fakta pelayanan publik di Bandara Kuala Namu. Terkait terjadi insiden tewasnya Asia Sita Dewi Hasibuan yang terjatuh pada lift pada 24 April dan ditemukannya jenazah pada 27 April lalu. Selain itu, Ombudsman Sumatera Utara juga meminta keterangan kompetensi petugas keamanan bandara, petugas pelayanan informasi, dan petugas monitoring CCTV di Bandara Kuala Namu. Karena korban baru ditemukan 3 hari setelah dilaporkan hilang oleh keluarga kepada petugas bandara. Ya, saya kira kan ini masih perlu kita dalami soal itu kan. Kalau versi mereka tadi sudah begini, tapi menurut saya ada yang perlu jadi catatan situ adalah kompetensi pelaksana petugas ya, harus ahli. Misalnya gini, ketika orang sudah mengadu sesuatu, jadi itu mestinya proses pengaduan itu harus digodok, ya kan? Jadi petugas yang ada di misalnya di unit, ketika laporan ada orang hilang, itu mesti laporan itu harus dikaji lebih jauh, misalnya di mana hilangnya, jam berapa, kan itu. Nah itu mungkin yang perlu, makanya saya bilang petugas-petugas itu harus punya kompetensi di bidangnya. Usai diminta keterangan, sejumlah pejabat PT Angkasa Pura Aviasi membenarkan telah memenuhi panggilan dan memberi keterangan kepada Ombudsman. Ya kemarin kan ada 5. Ya. Pokoknya intinya kita ini bentuk dukungan kita untuk memberikan keterangan kepada Ombudsman hari ini. Nanti hasilnya kami akan sampaikan secara lengkap kepada kami.
Terkait hal tersebut, petugas penyidik Bareskrim Mabes Polri dan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara melakukan olah tempat kejadian perkara di Bandara Kuala Namu terkait tewasnya Asyah Sita Dewi Hasibuan. Mereka juga mendokumentasikan lokasi terjatuhnya korban dari lantai 3 lift. Penyidik Mabes Polri turun tangan setelah keluarga korban mengadukan kasus ini ke Mabes Polri. Sementara dikutip dari detik.com, Kapolda Sumut Irjen RZ Pancaputra Simanjuntak meninjau lokasi tewasnya Asyah Sinta Dewi Hasibuan, wanita yang jatuh ke kolong lift Bandara Kuala Namu. Menurutnya ada celah sekitar 40-60 cm di lift tersebut yang membuat Asyah terjatuh. Sementara kutipan dari cnnindonesia.com menyatakan keluarga Asyah Sinta Dewi Hasibuan yang tewas terjatuh di lift mengaku sempat diberikan uang santunan sebesar 5 juta oleh pihak Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Salah satu kuasa hukum keluarga, Indra Haposan Sehombing, menilai pihak Bandara Kuala Namu sama sekali tidak mempunyai iktikat baik terkait insiden yang menewaskan Asyah tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.